Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah klik channel ini. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Langsung saja cekidot. Kisah Nabi Lut alaihissalam serta kaum Sodom beberapa kali diceritakan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Hud ayat 77-83. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Sodom, karena kaum Sodom sudah mulai menyimpang. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya dan dengan berani menantang Nabi Lut alaihissalam untuk menurunkan azab kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam tinggal di kota yang bernama Sodom, dekat dengan Bukit Al-Gaur atau dekat juga dengan Baitul Maqdis. Penduduk kaum Sodom ini banyak sekali menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih banyak terjadi penyamunan atau perampokan. Selama tinggal di Sodom, Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan santun. Namun sifat kaumnya justru sebaliknya. Kaum Sodom mendustakan perkataan Nabi Lut dan tidak menghiraukannya. Nabi Lut alaihissalam mendakwai umatnya, "Wahai umatku, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepadaku?" Kaum Sodom pun menjawab, "Bicara apa sih kamu? Aku bosan mendengar ocehanmu, wahai Lut." Kaum Nabi Lut benar-benar tidak menggubris semua dakwah Nabi Lut alaihissalam. Bahkan banyak dari mereka pura-pura tidak mendengar dan acuh tak acuh. Sampai pada akhirnya Nabi Lut alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, aku tidak meminta upah dari semua dakwah dan kata-kataku ini." Tapi mereka semua malah menjawab, "Kamu kesini minta upah dari kami, ini ambillah. Kebetulan saya banyak uang dari rampasan dari para musafir." Nabi Lut alaihissalam pun berkata, "Astaghfirullahalazim, sesungguhnya mengambil harta orang lain itu adalah perbuatan zolim. Wahai kaumku, segera bertobatlah kalian." Kemudian Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka berbuat buruk kepada Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa, selalu berdakwah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi di kaum Sodom. Kaum Sodom laki-laki berpasangan dengan laki-laki. Nabi Lut berdakwah dan bertanya, "Wahai kaumku, kenapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan kamu meninggalkan istri-istrimu di rumah? Bahkan kamu itu termasuk orang-orang yang melampaui batas." Kaumnya pun menjawab, "Hai Lut, kenapa kamu selalu ikut campur urusan kami? Urusi saja urusanmu sendiri." Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba sekuat tenaga menahan amarahnya dan berkata dengan tenangnya kepada kaum Sodom, "Sesungguhnya kalian telah berbuat sesuatu perbuatan yang buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Hai Lut, kalau kamu tidak mau berhenti, kamu akan kita usir dari sini. Sesungguhnya saya sangat benci atas perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah kepada kalian."
Lakukan sekehendakmu seperti kami melakukan sehendak kami. Sambil tertawa terbahak-bahak. Kerusakan moral dan akhlak kaum Sodom ini sangat susah diperbaiki. Mereka tidak pernah menyertakan Allah dalam kehidupannya. Makanya mereka semua hawa nafsunya mudah dikuasai oleh setan. Nabi Lot alaihissalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa mereka melakukan hal itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lot alaihissalam pun bertambah ketika melihat istrinya juga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lot perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh. Di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit kaum Nabi Lot yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual secara terang-terangan dilakukan. Nabi Lut pun kembali mengingatkan mereka, wahai kaumku yang malang, sebelum azab ditimpakan kepada kalian, bertobatlah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omong kosong itu wahai Lot, kalau memang itu benar ada, datangkanlah wahai Lot sebuah bencana atau musibah itu, dan timpakanlah kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut pun tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Dalam rasa gundah gulana dan kecewa, Nabi Lut alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timpakanlah azab kepada kaum yang telah berbuat kerusakan akhlak yang amat sangat. Beberapa hari kemudian datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lot alaihissalam. Malaikat ini menyamar menjadi pemuda yang sangat tampan dan tidak ada yang tahu kecuali istrinya Nabi Lot alaihissalam. Nabi Lut pun berdoa, semoga kaumku tidak mengetahui kedatangan mereka ya Allah. Selamatkan tamu-tamuku ini. Tapi istri Nabi Lot yang durhaka itu telah memberitahukan kepada semua penduduk Sodom bahwa ada tamu pria yang tampan sekali ke rumahnya. Tak lama kemudian terdengar ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka kaum Sodom. Pada saat itu juga tamu Nabi Lot alaihissalam mengungkapkan jati dirinya dan memberitahu tujuan mereka bertamu ke tempat Nabi Lot. Malaikat itu berkata, kami adalah malaikat utusan Allah. Mereka kaum Sodom tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah kalian keluar dari Sodom, bawalah semua keluarga dan orang-orang yang beriman kepadamu, kecuali istrimu. Nabi Lot pun sangat kaget mendengarnya. Bersamaan dengan itu, ketukan pintu di luar sangat keras. Nabi Lot bergegas mendatangi pintu. Kata orang yang mengetok pintu itu, "Hai Lot, bukakan pintunya. Kami tahu kamu ada di dalam." Akhirnya Nabi Lot pun membukakan pintunya. "Ada apa ini? Kenapa kalian bersikap seperti ini? Kami dengar dari istrimu bahwa ada 3 tamu yang sangat tampan di dalam rumahmu." Nabi Lot pun menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka kalian dilarang mengganggunya." "Jadi, Lot, kamu sengaja menyembunyikan mereka? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Janganlah membuat aku terhina." Mereka pun marah dan terus merangsek masuk ke rumah Nabi Lot alaihissalam. Karena kaum Sodom itu dengan marah memaksa masuk ke dalam rumah
Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom ini pun dibuat buta matanya oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum malaikat itu pun pergi, malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpakan mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga Nabi Lut beserta anak dan kaum yang mau beriman kepadanya. Setelah Nabi Lut dan rombongannya jauh, Allah pun menimpakan azab yang diminta mereka. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 82. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kamu Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Lut alaihissalam. Jika ada salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.